Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Vicky Fendi SAMJS selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D serta rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis terhadap artikel berjudul Determinants of Accounting Information System Quality: Empirical Evidence from Vietnam. Artikel ini mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi dengan pendekatan empiris berdasarkan data perusahaan-perusahaan di Vietnam. Melalui presentasi ini, kami akan menyampaikan poin-poin penting, metode, serta temuan utama dari penelitian tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Malisa Kurnia Maulidia dengan NPM belakang 120, kemudian ada Nabila Maulidia Sarifah dengan NPM belakang 152, kemudian ada Salma Syifa Nur Naila dengan NPM belakang 172, kemudian ada Naila Oktavira dengan NPM belakang 256, dan saya sendiri Gita Amelia dengan NPM belakang 277. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, yaitu sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Sistem informasi atau yang biasa disingkat SIK melibatkan komponen manusia dan komponen peralatan seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, dan komunikasi jaringan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data non-keuangan menjadi informasi yang akan dikomunikasikan kepada berbagai pengambilan keputusan. Kualitas sistem informasi akuntansi itu ditujukan ketika sistem tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di unit tersebut untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang andal, fleksibel, terintegrasi, dan mudah diakses serta tepat waktu. Selanjutnya saya akan membahas tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada 10. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yaitu menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi bagi suatu sistem adalah mengumpulkan, mencatat, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua ada kualitas sistem informasi akuntansi, yaitu kualitas sistem informasi akuntansi dapat dianalisis berdasarkan tiga dasar. Yang pertama, cakupan informasi, ketetapan waktu, dan agresi. Cakupan informasi dianggap sebagai informasi keuangan dan non-keuangan, informasi internal dan eksternal yang berguna dalam prediksi peristiwa pada masa depan. Yang ketiga ada budaya organisasi, yaitu suatu budaya kelompok merupakan pola asumsi yang dipelajari oleh suatu kelompok untuk memecah masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang dilakukan untuk mempertimbangkan dan kemudian diperkenalkan pada anggota organisasi. Yang keempat ada teknologi informasi, yaitu menurut Huber 1990, pengguna teknologi informasi yang canggih menghasilkan informasi yang lebih tersedia dan lebih cepat diambil, termasuk informasi eksternal, informasi internal, dan dengan demikian mengarah pada tingkatan aksesibilitas informasi. Yang kelima ada aplikasi informasi akuntansi. Portofolio aplikasi yang diadopsi oleh perusahaan meliputi buku besar, penagihan, penganggaran, entry pesanan, manajemen proyek, pembelian, akuntansi biaya, variasi produksi, investasi, varians anggaran, perencanaan dan mengendalikan produksi, dan analisa keuangan. Yang keenam ada partisipasi manajer, yaitu mengimplementasikan
membutuhkan investasi yang besar dan berdampak pada seluruh organisasi. Manajer memiliki kewenangan untuk memastikan alokasi sumber daya yang cukup dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk implementasi CA. Selain itu, partisipasi manajer dalam implementasi CA akan mendorong pengguna untuk mengembangkan sikap positif. Yang ketujuh ada pengetahuan akuntansi manajer. Pengetahuan dalam sistem akuntansi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas data CA akan membantu organisasi meningkat kualitas data CA mereka. Yang delapan ada pengetahuan IT manajer. Pengetahuan IT pemilik atau manajer dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek karena mereka memainkan peran dominan dalam keputusan bisnis UKM. Yang terakhir ada konsultasi ahli, yaitu salah satu faktor kunci yang kontribusi pada kualitas implementasi AIS adalah ketertiban para ahli AIS eksternal, termasuk pemasok dan konsultan. Untuk menguji pengaruh berbagai faktor terhadap kualitas sistem informasi akuntansi dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang pertama, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 2, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 3, aplikasi dalam sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 4, partisipasi manajer berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 5, pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh manajer berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 6, pengetahuan teknologi informasi yang dimiliki oleh manajer berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 7, pelatihan bagi pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hipotesis 8, konsultasi dari para ahli eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Hanoi, Vietnam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Hanoi sebanyak 174 perusahaan. Survei dilakukan terhadap 3 pihak utama dalam perusahaan, yaitu direktur utama, kepala bagian keuangan, dan kepala akuntan. Dengan demikian, total kuesioner yang dikirim sebanyak 522. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah sebanyak 347, sehingga tingkat respon mencapai 66%. Jumlah ini telah memenuhi kriteria minimal pengambilan sampel. Minimum sampel yaitu 50 ditambah 5 dikali jumlah variabel bebas dengan 8 variabel bebas, jadi minimum sampel yaitu 90. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online melalui email. Instrumen kuesioner terdiri dari 2 bagian, yaitu pertanyaan mengenai kualitas sistem informasi akuntansi dan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Beberapa teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji reliabilitas skala untuk memastikan konsistensi internal item dalam masing-masing konstruksi. Yang kedua yaitu analisis faktor eksploratori, digunakan untuk mengelompokkan indikator menjadi konstruksi valid. Yang ketiga yaitu statistik deskriptif, untuk menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti secara umum. Yang keempat yaitu analisis korelasi Pearson, untuk menguji hubungan antar variabel bebas dengan variabel dependen. Yang kelima yaitu analisis regresi linear berganda, untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel independen.
Selanjutnya ada analisis faktor atau explore faktor analisis. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah satu variabel ini terdiri dari satu tema utama atau ada beberapa dimensi di dalamnya. Jadi di sini seperti tadi variabel, lalu ada KMO koefisien, KMO sendiri ada Kaiser Meyer Olkin. Jadi melihat apakah data tersebut ini cocok untuk analisis faktor. Nah, jika nilainya lebih dari 0,5 makanya cukup bagus. Lalu ada general variance explained, jadi untuk memperseberapa besar item ini menjelaskan keseluruhan data. Nah, nilainya agar bisa dibilang kuat maka harus lebih dari 50%. Nah, di sini KMO koefisiennya lebih dari 0, semua, jadi datanya layak dianalisis. General variance explained juga di atas 50%, berarti ini bagus. Jumlah faktornya ini, tiap variabel dasar, berarti setiap variabel itu terdiri dari topik utama dan item di dalam juga saling mendukung. Jadi untuk slide selanjutnya adalah uji dan diskusi. Di sini pada tabel 2 yaitu uji reliabilitas atau reliability of the scale. Jadi tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan atau item dalam kuesioner itu konsisten satu sama lain dalam mengukur suatu hal. Nah, di sini ada variabel, lalu ada Cronbridge alpha. Nah, ini untuk mengukur konsistensi item. Jadi nilainya dari 0 sampai 1. Nah, dikatakan cukup konsisten jika nilainya lebih dari 0,6. Nah, selanjutnya ada total correlation coefficient. Nah, ini untuk mengukur seberapa kuat hubungan satu item dengan total skornya. Jika di bawah 0,3, biasanya item tersebut akan dihapus karena tidak saling berkaitan. Nah, di sini Cronbridge alpha-nya lebih dari 0,6, maka artinya reliable. Lalu di sini total correlation coefficient-nya tidak ada yang kurang dari 0,3, berarti tidak ada yang dihapus. Tetapi di sini ada beberapa item yang dihapus karena korelasinya rendah atau tidak berkaitan dengan item lain. Misalnya di MKIT ini ada MKIT 1 sama 4 dihapus, lalu pada ISQ ada 7 item yang dihapus karena mungkin terlalu beragam atau tidak fokus satu sama lain. Selanjutnya, hasil analisis regresi uji multikolinearitas semua nilai VIF kurang dari 10. Jadi, tidak ada kolinearitas dalam model. Berdasarkan statistik tersebut, ditunjukkan bahwa MP, AIS, IT, MKIT, MKA, Expert Training, dan OC memiliki efek positif terhadap AISQ dengan nilai P kurang dari 0,05 dan koefisien regresi positif. Nilai koefisien R kuadrat sama dengan 0,81 dari model kualitas AIS menunjukkan bahwa variabel independen dalam model menjelaskan 81% dari variasi variabel dependen. Dan terakhir, disajikan tabel koefisien regresi model penelitian kualitas sistem informasi akuntansi dan menunjukkan bahwa hipotesis 1, OC atau budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis 2, IT memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam telah diterima. Hipotesis 3, Application in System Accounting memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis 4, Manager Participation memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis 5, Manager Knowledge tentang akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam diterima.
Hipotesis 6, manajer knowledge tentang teknologi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis 7, pelatihan pengguna memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam diterima. Dan hipotesis 8, konsultasi dengan para ahli memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam diterima. Selanjutnya, untuk tabel statistik deskriptif mengenai dampak faktor pada level rata-rata pertama, yakni Manager Knowledge Accounting dengan rata-rata 4,4 dari skala 5 poin, disusul IT dengan rata-rata 7,9 dari skala 9 poin, dan AIS Application dengan rata-rata 14,32 dari skala 18 poin. Kemudian, untuk matriks korelasi menunjukkan bahwa variabel AISQ memiliki korelasi terkuat dengan OP dengan koefisien korelasi sebesar 0,767, sedangkan korelasi terendah pada variabel expert dengan koefisien korelasi sebesar 0,085. Variabel independen dalam model memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,8, sehingga hampir tidak terjadi fenomena kolinear. Selanjutnya di bagian akhir ini saya akan menjelaskan bagian conclusion and suggestions dari artikel yang telah kami analisis. Dalam studi ini mengidentifikasikan sebanyak 8 faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi kualitas Accounting Information System atau AIS pada perusahaan di Vietnam. Faktor-faktor tersebut meliputi organizational culture, manager participation, IT infrastructure, managerial IT knowledge, accounting knowledge, penggunaan aplikasi AIS, pelatihan bagi pengguna, serta konsultasi dengan para ahli. Dari ke-8 faktor yang saya sebutkan tadi, yang paling memberikan pengaruh adalah managerial IT knowledge, manager participation, dan accounting knowledge. Model yang digunakan dalam penelitian ini itu mampu menjelaskan sebanyak 81% dari variasi kualitas AIS yang menunjukkan bahwa model ini memiliki high explanatory power. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yakni antara lain yang pertama ada enhanced managerial knowledge melalui pelatihan berkelanjutan bagi manajer di bidang IT dan akuntansi agar pengambilan keputusan lebih tepat dan sistem lebih terarah. Dan yang kedua ada strengthen IT infrastruktur dengan berinvestasi pada solusi teknologi yang relevan dan terkini untuk mendukung sistem AIS yang efisien dan terintegrasi. Yang ketiga ada encourage managerial involvement, yaitu mendorong partisipasi aktif manajer dalam setiap tahap pengembangan AIS. Yang keempat ada prioritize user training dengan menyelenggarakan program pelatihan yang rutin dan menyeluruh bagi para pengguna sistem. Dan yang terakhir ada leverage expert consultation dengan melibatkan para ahli IT dan akuntansi guna memperoleh insight dan praktik terbaik dalam penerapan serta pengembangan AIS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.